Pembahasan kita kemarin adalah tentang pemboikotan dan blokade orang-orang Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikarenakan mereka melihat hasil dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semakin pesat, semakin maju, semakin diminati. Lebih-lebih setelah Islamnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Dan juga luapan emosi mereka ketika Amr bin As dan Ammar bin Walid Al-Makhzumi yang diutus membawa hadiah dan serahan untuk Raja Najasyi agar menyerahkan mereka, orang-orang Muslim mukmin yang berhijrah ke Habasyah, sia-sia. Itu membuat mereka semakin jengkel, semakin marah. Dari situ mereka sepakat untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Thalib, pamannya Nabi, yang mengasuh Nabi saat itu, yang sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengumpulkan orang-orang Quraisy, mukminnya dan kafirnya, agar melindungi Nabi Muhammad tidak dibunuh dan tidak dicelakai orang-orang Quraisy. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 46 tahun. Saat itu Nabi berusia 46 tahun. Lah ketika orang-orang Quraisy tahu yang direncanakan Abu Thalib dengan Banu Hashim dan Banu Muthalib, Nabi dan orang-orang yang Islam bersamanya semakin ditekan. Tidak membiarkan siapapun yang datang ke mereka atau membawa makanan atau selainnya. Jadi usaha orang-orang yang memberikan makanan atau menjual makanan itu semuanya diputus sama mereka, ditutup sama mereka, ditutup. Lalu mereka buat tulisan, tidak menerima perdamaian, tidak ada belas kasih, sampai mereka menyerahkan Rasulullah. Nggak ada namanya kasihan, belas kasih, nggak ada. Sampai mereka menyerahkan Rasulullah ya, untuk dibunuh. Tidak boleh jual beli kepada mereka, dengan mereka dan lain sebagainya. Lah, tulisan itu digantungkan di dalam Ka'bah. Lah, karena pemboikotan itu, Banu Hashim dan Banu Muthalib tertekan, sangat tertekan, dan keadaannya sangat buruk, sangat buruk. Sampai dikatakan tadi apa? Sampai dikatakan mereka itu dalam waktu penekanan dan pemboikotan dari orang-orang blokade yang dilakukan orang-orang Quraisy kepada mereka selama 3 tahun itu, mereka itu sampai yang dimakan itu daun, pasir dan semisalnya. 3 tahun, bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sebentar. Bayangkan mereka nggak bisa beli,
nggak bisa menjual, misalnya nggak punya duit untuk membeli. Yang datang ingin membawa makanan, nggak ada jalan, ditutup semua oleh mereka. Sehingga ada dari mereka itu anak kecil, yang namanya anak kecil nggak tahu keadaan dalam masalah apa. Mereka kalau lapar ya nangis. Tangisan itu membuat sebagian orang Quraisy iba, kasihan. Karena nggak semua orang Quraisy sepakat dengan apa yang dibuat mereka. Lah yang nggak sepakat ini tidak punya suara, tidak punya kekuatan seperti mereka yang bersepakat. Lah saat itu akhirnya umat Islam itu terpecah, terbagi, terbagi. Ada mereka yang bersama Nabi di dalam apa? Blokadenya orang-orang Quraisy, nggak bisa berbuat apapun. Ada mereka yang bersama Nabi itu adalah orang-orang Muslim dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ada mereka yang berada ditahan oleh orang-orang musyrik, mendapatkan siksaan, azab. Ada juga mereka yang di Habasyah. Ada mereka di tengah-tengah orang-orang musyrik daripada orang-orang Quraisy, tapi mereka tidak menampakkan diri mereka, jadi terbagi itu. Lah di saat itulah, di masa-masa itulah lahir sepupu Nabi Abdullah bin Abbas. Lahir sepupu Nabi Abdullah bin Abbas di masa-masa itu, dalam masa 3 tahun itu. Sehingga Abu Thalib itu di masa-masa seperti itu khawatir di mana Nabi tidur, dan selalu harus tahu di mana Nabi tidur. Jadi nggak berani membiarkan Nabi tidur sendirian di tempat tidurnya tanpa perlindungan. Sehingga Abu Thalib itu meletakkan di tempat tidur Nabi putranya. Siapa? Hamzah, putranya Abu Thalib. Sayyidina Ali meletakkan Sayyidina Ali di tempat tidurnya Nabi. Jadi mengorbankan putranya demi menyelamatkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ketika dengar tangisan, ada beberapa orang Quraisy yang tidak setuju dengan itu, nggak senang dengan itu, dan ingin membatalkan kesepakatan itu yang dilakukan orang-orang Quraisy. Di antaranya Hashim bin Amr, bin Rabi'ah ibn Harith. Subhanallah, Allah memberikan wahyu kepada Nabi, menginfokan kepada Nabi bahwa tulisan yang dibuat mereka, tulisan yang zalim, yang jahat, untuk tidak menjual beli kepada mereka, putus hubungan dengan mereka, jangan nikahkan dengan mereka, hal-hal yang itu, yang baik-baik itu semuanya dimakan rayap. Tersisa tulisannya Bismikallahumma. Jadi tulisan yang nggak benar semuanya di dalamnya itu, semuanya dimakan rayap kecuali tulisan Bismikallahumma.
Makanya di situ annal arada qad akalat jami'a ma fiha min jaurin wa qati'ah, bahwa rayap memakan semua apa yang terdapat di dalam sahifah itu atau tulisan itu min jaurin, dari kezaliman, wa qati'ah, dari putusan, ya? Dari keputusan itu. Jadi kezaliman, tidak memberikan makan, tidak menjual makanan, ya? Tidak mengambil apapun dari mereka, itu semua kemakan rayap. Illa zikrullah, kecuali yang terdapat di dalamnya zikir kepada Allah, yaitu bismikallahumma. Lah Nabi memberitahukan hal ini kepada pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib mengkabarkan kepada orang Quraisy, tapi ya, tidak langsung Abu Thalib itu mengkabarkan kepada orang-orang Quraisy bahwa tulisannya itu dimakan rayap sesuai apa yang disampaikan oleh keponakanku dari Allah. Nggak dipercaya sama mereka, ya, nggak percaya. Ya. Ketika Rasulullah ngomong kepada pamannya Abu Thalib, Abu Thalib langsung berkata kepada Nabi, "Arabbak akhbaraka bihadzal khabar?" Apakah Tuhanmu memberikan info kepadamu tentang ini? Ya. Katanya Nabi, "Na'am." Ya, iya. Ya. Nah, akhirnya dengan beberapa orang Abi Thalib memakai pakaian yang bagus, ya, berdandan lah ibaratnya, ya, seperti orang berhari raya, datang ke masjid atau ke Ka'bah, ya, di sekitar Ka'bah. Ketika orang-orang Quraisy melihat Abu Thalib bersama Bani Hashim dan Bani Thalib datang ini, ya, mereka punya pikiran akan menyerahkan Rasulullah ke mereka. Ya. Akhirnya Abu Thalib ngomong kepada mereka, tidak menginfokan. Abu Thalib tidak menyampaikan kepada mereka apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepadanya. Tapi Abu Thalib ngomong, jarat umurun bainana wa bainakum, terjadi perkara di antara kita dan kalian ini. Ya. Fa'atu bi sahifatikum allati fiha mawathiqikum, bawa sahifah kalian itu yang terdapat di dalamnya janji-janji kalian. Fala'allahu ayyakuna bainana wa bainakum suluh, mungkin, ya, ada di antara kita ini perdamaian, di antara kita dan kalian perdamaian. Nah, ngomong, ya, bawa, ambil, ya, sahifah itu. Nah, mungkin, ya, ketika kalian mengambil, ya, akhirnya terjadi di antara kita perdamaian. Nah, nggak ngomong kan? Nah, akhirnya mereka datang membawa sahifah tersebut tanpa ada keraguan dari mereka, karena dalam benak mereka bahwa mereka ingin orang-orang Banu Hashim dan Banu Muthalib ini akan menyerahkan Rasulullah. Itu pikiran mereka, sehingga gak ada keraguan apapun, diambil sama mereka. Akhirnya mereka berkata kepada Abu Thalib, "Qad ana lakum an tarji'u amma ahdatsukum alaina wa ala anfusikum." Nah, sekarang waktunya kalian kembali, ya, dari apa yang telah terjadi atas kami dan atas kalian. Katanya Abu Thalib, "Innama ataitukum fi amrin nisif bainana wa bainakum." Aku datang ini kepada kalian dalam satu perkara setengah di antara kita dan di antara kalian. Inna ibna akhi qad akhbarani wa lam yakdzibni qat. Putra saudaraku atau keponakanku telah memberikan kabar kepadaku dan dia tidak pernah berdusta sama sekali. Anallaha qad sallata ala sahifatikum allati katabtumul arada. Mana dikasih kabar situ. Akhirnya Abu Thalib menegaskan lagi kepada mereka, "In kanal hadis kama yaqulu fa'adfiku." Kalau memang, ya, terjadi di sahifah itu seperti yang dikatakan keponakanku, fa'afiku, sadarlah kalian.
Sadarlah kalian. Artinya apa? Bertobatlah. Wa illam tarji'u fa wallahi la nuslimu hatta namut min indi akhiriha. Jika kalian nggak mau kembali, tidak mau bertobat atau tidak mau merubah keputusan itu, demi Allah kita tidak akan pernah menyerahkannya sampai kita mati, ya, sampai mati semua dari kita, nggak akan kami serahkan. Wa in kana alladhi yaqulu batilan, kalau memang yang dikatakan bohong, tidak benar, dafa'na ilaikum sahibana fagaltaltum au istahyaitum. Jadi kalau memang nggak benar, aku akan serahkan kepada kalian. Akhirnya subhanallah, karena hal itu mereka semangat membuka. Nih kalau benar, mereka disuruh tobat. Kalau mereka nggak mau bertobat, tetap nggak akan diserahkan. Tapi kalau nggak benar, akan diserahkan. Nah, mereka percaya. Karena apa? Karena mereka itu kalau ngomong nggak pernah bohong, janji nggak pernah nggak nepati. Itu sikap mereka, walaupun beda keyakinan. Kalau kita kan sekarang enggak, sesama keyakinannya bohong, ingkar janji. Mereka enggak. Akhirnya subhanallah, ketika dibuka sama mereka, sesuai apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan di situ, faida biha ma akhbara bihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dengan Shahifah itu sesuai dengan apa yang telah dikabarkan, atau yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah mereka melihat, terpecah mereka. Ada dari mereka yang ngomong, hadza sihr ibnu akhik, ini sihirnya keponakanmu. Ada yang menyesal. Ada yang menyesal. Ada yang menyesal. Lalu datanglah beberapa orang, sana'ad dari karohat masana'u fi naqdi Shahifah. Ada beberapa orang yang datang untuk apa? Untuk membatalkan hal itu. Nah, disebutkan di situ khamsa min Quraisy. Ada 5 orang dari Quraisy yang ingin membatalkan itu. Nah, jadi mereka, di antara mereka bertemu dan saling berjanji di antara mereka untuk apa? Membatalkan itu. Yang pertama Hisham bin Amr bin Rabi'ah bin Al-Harith Al-Amiri, dari Bani Amir bin Lu'ay. Yang kedua Zuhair bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Yang ketiga Mut'im bin Adi bin Nawfal bin Abdi Manaf. Wa Abul Bakhtari bin Hisham Al-Asadi. Wa Zam'at bin Al-Aswad bin Al-Muttalib Al-Asadi. Mereka 5 orang ini berkumpul di Hajun di malam hari, untuk menyepakati apa? Pembatalan atau pelepasan blokade itu. Ketika di waktu pagi mereka datangi tempat-tempat orang Quraisy untuk membatalkan hal tersebut. Hanya setelah itu sepakati batal, keluar Nabi bersama orang-orang yang ada di Syi'ib Abi Thalib, pada tahun ke-10. Tahun ke-10, 3 tahun kan terjadinya pembokatan itu berapa? Tahun berapa? Tahun 7 bulan Muharram. Tahun ke-10 mereka keluar bersama Nabi SAW. 6 bulan setelahnya meninggal pamannya Nabi Abu Thalib. Meninggal pamannya Nabi Abu Thalib. Ya, berarti usianya Nabi saat itu berapa? Tadi itu usianya Nabi 46, bukan 46 pas ya, 46 lebih. Ya.
3 tahun, berarti 49-an. Nah, kan 46 lebih, ini kan dipakai apa? Jangkepno ya ibaratnya, jangkepno. Ya. Lah, setelah 6 bulan meninggal Abu Thalib. Usia Nabi sekitar waktu itu kurang lebih 50 tahun. Nah, 50 tahun. Setelah 3 hari meninggal istrinya Nabi, ya, Sayyidatuna Khadijah. Ya, sehingga Nabi sangat sedih dan tahun itu dinamakan dengan Amul Huzun, tahun kesedihan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahazina Rasul limautihima, Nabi sedih karena kematian keduanya, husnan sadidan, sangat sedih. Nah itu ya, yang dilakukan orang-orang Quraisy dalam perlawanannya kepada Rasul SAW ketika melihat apa? Melihat perkembangan ya, dan penerimaan orang-orang dari dakwanya Nabi SAW. Nah, karena itu pejuang ya, itu nggak mudah, nggak gampang. Nah, jangan Rasul ya. Nah, kita lihat yang memperjuangkan sebuah negara aja, mereka itu berjuang itu gak, bisa dibayangkan Indonesia ini ya, digempur, diserang berapa ratus tahun di dalam kekuasaan orang asing, Belanda, Jepang. Mereka saat itu hidupnya nggak tenang, dipenuhi rasa takut, cemas, ingin selamat mau nggak mau ya nurut, menjadi budaknya, dipukuli dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau mereka ingin memperjuangkan, mereka taruhannya adalah celaka, penjara, disiksa, dibunuh. Dan itu sudah terjadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya kalau ini untuk Allah, untuk menegakkan agamanya Allah, untuk menyebarkan agamanya Allah, dan itu dilakukan, bukan ya, tangisan anak kecil, nggak membuat mereka kemudian pasrah. Kasihan anak saya ini, karena mereka tahu meninggalnya mereka ini nggak sia-sia. Kenapa? Ini demi menegakkan agamanya Allah, nggak sia-sia. Kalau kita mungkin sekarang demi anak, naudzubillah, keluar dari Islam dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu hargai Nabi, ya, hargai Nabi, hargai para sahabat yang kita sekarang mendapatkan kenikmatan dari Allah karena mereka, karena mereka. Nah, karena itu dikatakan oleh Imam Busiri apa? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi akramir rusli kunna akramal umam. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairamun adin. Nah, karena itu kuatkan Islam kita, kuatkan iman kita, tingkatkan peneladanan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak berjuang dan banyak memberikan hal-hal yang mulia istimewa dari Allah untuk kita. Semoga kita dapat mencintai Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, dan semoga kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin.